Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz. Apa kabar Ustadz sebelumnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Gini Ustadz, kedatangannya saya ke sini, saya mau nanya-nanya nih Ustadz. Kan saya tadi buka sosmed ya Ustadz. Nah, tadi saya lihat tuh Pondok Pesantren Darul Wahyan membuka PPDB. Nah, saya penasaran gitu Ustadz. Iya. Kira-kira program-program unggulan untuk pendidikannya itu bagaimana Ustadz? Bisa dijelasin Ustadz? Masya Allah, iya. Program keunggulan pesantren ya. Kalau kita berbicara keunggulan pondok pesantren ini, memang kalau kita lihat sekarang pondok pesantren ini ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pesantren sunnah di berbagai daerah berkembang Masya Allah, dan masing-masing pesantren itu menunjukkan sisi keunggulan, keunikannya, menonjolkan apa yang pesantren itu ingin kembangkan. Dari misalnya ada yang fokus pada pelajaran diniyah ya, fokus pada pelajaran misalnya umum misalnya, jadi tidak kalah anak pondok pun bisa bersaing di mata pelajaran umum, misalnya bisa bersaing di mata pelajaran yang bersifatnya ya seperti siswa-siswa di luar sana yang belajar mata pelajaran umum itu. Ada juga yang memang khusus tahfidz misalnya, khusus pelajaran diniyah saja misalnya. Ya banyak ya berkembang sekarang pesantren-pesantren, alhamdulillah. Pesantren Darul Wahyan ini adalah pesantren yang berfokus pada pembelajaran pendidikan syariah diniyah. Iya. Jadi pesantren ini berawal dari tahfidz Al-Qur'an dan hadis. Dari pesantren tahfidz Al-Qur'an dan hadis Darul Wahyan. Ya, jadi kompetensi dasarnya di sana pelajaran diniyah, ada tauhid, ada akhlak islamiyah, ada sirah nabawiyah, dan seterusnya pelajaran yang mencakup ilmu diniyah saja. Iya, dan ditekankan juga di sana tahfidz Al-Qur'an. Target-target juga demikian kita buat. Tahfidz Al-Qur'an tidak seperti biasanya mungkin sebagian pesantren yang hanya menargetkan lulusan untuk hafal sekian juz misalnya, 5 juz misalnya, atau hanya hafal dalam lulusannya itu hanya 10 juz misalnya. Tapi pesantren Darul Wahyan menargetkan ya, karena memang namanya saja pesantren tahfidz ya. Iya. Jadi lulusannya itu memiliki standar-standar ya hafalan tahfidz yang cukup banyak insya Allah. Seperti ada target maksimum ya, standar, dan paling minimal itu insya Allah untuk tingkat SMP ini 15 sampai 18 juz. Kemudian ada pertengahannya 20 juz, kemudian ada yang paling atasnya 30 juz. Dan itu kita targetkan, ada kita program itqan, program akselerasi tahfidz dan sebagainya. Adapun keunggulan pesantren Darul Wahyan ini perlu diketahui juga, sebagaimana tadi kita bahas pada pesantren pada umumnya. Alhamdulillah ini kesadaran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua. Semoga Allah selalu menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Itu sudah memiliki kesadaran yang besar bahwasannya anak adalah aset bagi kedua orang tuanya, yang mana anak akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka ingin menjadi anak yang soleh, ditaruh di pesantren misalnya, itu harapan semua orang-orang tua. Akan tetapi nih ya, Masya Allah, sebagian orang tua masih ketika melihat pondok pesantren melihat kendala atau sebagai tantangan, misalnya biaya ini nih, biaya menjadi suatu kendala atau tantangan bagi sebagian orang tua. Kemudian ya, ada isu yang beredar di luar sana tentang pesantren itu begini, ternyata ada pembulian, ada apa namanya, sistemnya seperti ini, apalah yang sekarang marak ini ya, teroris gitu, teroris, penyimpangan seksual Masya gitu. Allah. Jadi insya Allah Darul Wahyan ini pesantren sunnah di atas manhaj salaf. Kurikulumnya itu menggabungkan pengasuhan, tarbiyah ya, pendidikan. Tidak akan terpisah, pengasuhan dan pendidikan tidak akan terpisah. Pendidikannya di dalam kelas, penerapannya di keseharian itu butuh pengasuhan. Jadi guru-guru dari pengasuhan, guru-guru asatidzah dari
pendidikan itu bersinergi, bagaimana ini kita bisa mencetak santri-santri sesuai moto kita, ya, beradab, berilmu, dan beramal. Jadi Darul Wahyain, pesantren Darul Wahyain bisa menjadi solusi bagi bapak ibu yang memiliki tadi ya, sebagian memiliki seperti kendala melihat pesantren, biayanya, tentu biaya akan sebanding jika melihat fasilitas yang disuguhkan. Tapi insya Allah Darul Wahyain dengan fasilitas yang ada, yang cukup insya Allah, dan menunjang pembelajaran yang baik, insya Allah bisa menjadi solusi. Kemudian tadi juga tidak ada pembulian, lingkungannya baik, bahkan di sini selalu diterapkan kalau para calon wali santri yang insya Allah ingin mendaftarkan anaknya di pesantren kami Darul Wahyain, bisa nanti berkunjung ke sini melihat tulisan-tulisan yang itu membangun semangat santri, bahwasannya mereka merasa bangga menjadi seorang muslim, mengamalkan sunnah Nabi dan seterusnya. Ya mungkin itu keunggulan dari pesantren Darul Wahyain ya Pak, seperti pada umumnya yang berfokus. Kalau Darul Wahyain tadi pembelajaran diniyah dan tahfidz Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Jadi misalkan ya, saya punya anak nih Ustaz, saya taruh di sini, insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman ya, nggak ada pembulian segala macam ya. Berapa anak tuh? Wah, anak 4 jadi mau naruh Ustaz. Kalau saya punya anak ya. Oke Ustaz. Tadi Ustaz sempat ngebahas tentang biaya. Nah, yang saya yang membuat saya agak kaget nih Ustaz. Setahu saya tuh pesantren Darul Wahyain tuh sebelumnya menerima santrinya tuh gratis Ustaz. Iya, gratis. Tapi kenapa untuk PPDB tahun 2023-2024 ini harus bayar Ustaz? Itu kenapa segitu Ustaz? Masya Allah, iya ini menarik nih. Kaget ya? Iya. Ya, anak-anak juga awalnya kaget gitu. Tapi insya Allah ini bagus sekali. Ya, ada pertimbangan yang sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana bisa berubah menjadi tidak berbayar menjadi berbayar, karena ini urusannya dengan kaum muslimin, tanggung jawab para pendiri pondok dan sebagainya. Insya Allah penjelasannya mungkin bisa ditanya Ustaz Taufik lebih jelas. Insya Allah beliau yang menjelaskan lebih jelas insya Allah. Oke, begitu ya Ustaz. Oke, syukran ya Ustaz. Oke, assalamualaikum Ustaz. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini saya bicara dengan siapa ini? Dengan Bapak Heri. Alhamdulillah. Bapak Heri dari mana datangnya? Dari Bogor Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pak Heri. Iya. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Ya. Apa yang bisa saya bantu nih Pak Heri? Tadi Ustaz saya kan sudah bertanya tentang program pendidikan yang ada di sini Ustaz dengan Ustadz Alvan. Nah, sekarang saya mau nanya tentang biaya Ustaz. Dulu pesantren Darul Wahyain ini untuk penerimaan santrinya itu tidak perlu bayar, gratis. Tapi kenapa untuk PPDB tahun 2023-2024 ini itu harus bayar Ustaz? Itu kenapa? Bisa dijelaskan Ustaz? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pak Heri. Ya. Pertama, rezeki itu murni milik Allah Azza wa Jalla. Ya, betul. Kemudian selanjutnya kami dari Yayasan Sahabat Hanif Indonesia dan Pondok Pesantren Darul Wahyain mengucapkan jazakumullah khair untuk semua orang tua asuh dimanapun antum berada, untuk semua kaum muhsinin dimanapun antum berada. Antum mendukung pesantren ini, antum mendukung kami sudah hampir 2 tahun penuh. Jazakumullah khair. Semoga Allah menerima amalan antum yang ikhlas ini. Pak Heri, perjalanan waktu 1,5 tahun dengan pesantren yang gratis, full biaya siswa untuk yatim dan duafa. Ada beberapa kendala yang kami temukan di tengah perjalanan. Mungkin kendala-kendala ini yang ditemukan oleh
sahabat-sahabat pesantren kita yang lainnya. Beberapa contoh, Pak Heri. Dalam berjalannya waktu, ada beberapa wali santri, calon wali santri yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren Darul Wahyan. Ya, betul. Tapi terbentur dengan syarat yatim dan duafa. Terbentur dengan syarat itu. Walaupun, contoh nih, maaf nih, Ya. Pak Heri punya kemampuan sekian ingin memondokkan anak Pak Heri di pesantren ini. Pak Heri bukan yatim. Anak Pak Heri bukan duafa. Tidak bisa. Karena aturan pesantren yang sebelumnya yatim dan duafa. Iya. Oh, gitu. Dalam perjalanan setahun setengah, banyak wali santri, calon santri yang niat dia ingin belajar. Anaknya niat ingin menuntut ilmu. Orang tuanya niat ingin memondokkan anaknya. Tapi tidak bisa kami terima. Dan yang kedua, Pak Heri, pesantren yang baik itu kita melihat dari sahabat-sahabat kita ya. Pesantren di Indonesia, Masya Allah. Allah mudahkan pesantren-pesantren sahabat-sahabat muslim kita. Mereka bisa hidup dengan ekonomi kreatifnya pesantren. Mungkin mereka bisa buat unit-unit usaha pesantren untuk menopang pesantren. Dari mana? Dari biaya masuknya atau dari keuntungan-keuntungan yang lainnya. Ketiga, Pak Heri, kalau seandainya kita terus membuat pesantren ini murni untuk yatim dan duafa, seakan-akan yayasan dan pesantren ini menzolimi hak-hak orang lain yang ingin memondokkan anaknya di sini yang kami tidak bisa menerimanya. Akhirnya setelah rundingan yang begitu lama, memohon taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, keluarlah keputusan yayasan Sahabat Hanif Indonesia dan menyampaikan kepada kita semuanya pesantren Darul Wahyan bahwa untuk kedepannya itu berbayar. Berbayar ya insya Allah ya. Iuran tahunannya itu kurang lebih 5 juta. Ya, Terjangkau ya, Ustaz? insya Allah alhamdulillah iuran tahunan. Mereka bersedekah di jalan Allah. Mereka bersedekah. Jangan seakan-akan mereka membayar anak mereka bukan. Mereka bersedekah. Mereka mendapatkan pahala dari anaknya, memondokkan anaknya. Mereka mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian alhamdulillahnya Pak Heri, iuran bulanannya pun insya Allah murah ya, 1.200.000 ya. Masya Allah, terjangkau sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya di pesantren luar tuh ada yang harganya di atas itu, Ustaz. Masya Allah. Tapi ini murah banget, Masya Allah. Insya Allah ya, Iya. Pak Heri ya. Tapi pendidikan yang kami berikan, ya, ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh asatizahnya tidak murahan. Iya. Tidak murahan. Masya Allah. Terjangkau tapi berkualitas. Terus berarti nggak ada lagi dong biaya siswa dan full gratis. Ini kabar gembira. Ada kabar gembiranya nih. Apa itu, Ustaz? Apabila dia sudah masuk menjadi santri pesantren Darul Wahyan dan dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, adab akhlaknya baik, orang tuanya baik, semangat mengikuti semua aturan-aturan pesantren sesuai visi dan misi pesantren, insya Allah ada pertimbangan dari kita, dia mendapatkan keringanan biaya siswa. Tetap ada, jadi subsidi silang. Ada hak-hak orang yang duafa, tapi dia berprestasi. Tetap ada. Kemudian nih yang perlu disampaikan. Kalau sudah berbayar pesantren ini, berarti kita tidak butuh lagi dengan orang tua asuh. Kita tidak butuh lagi dengan kaum muslimin. Terus kita butuh dengan kaum muslimin. Perjuangan agama ini butuh dana. Perjuangan di jalan ini butuh duit. Kaum muhsinin menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan menginfakkan karena berbayar atau tidak berbayar, tapi lillahi Azza wa Jalla. Buat anak-anak
yang menghafal ayat-ayat Allah, buat anak-anak yang berjalan di taman-taman ilmu. Insya Allah terus kita butuhkan dukungan-dukungan kaum muhsinin. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Mungkin seperti itu ya. Iya, Ustaz. Oke. Tetap ada beasiswa, tapi setelah masuk kita lihat Perkembangannya. perkembangannya. Oh, gitu. Baik, baik. Ya. Ya. Dan kenapa sekarang berbayar? Insya Allah semuanya tahu. Ada hak-hak yang harus kami penuhi. Ya. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan. Kami memohon pertolongan dari Allah. Keputusan ini semoga keputusan yang Allah ridhoi. Dan kaum muhsinin dimanapun antum berada. Terus dukung pendidikan kami. Terus dukung kami. Semoga Allah menerima amalan-amalan antum dan amalan-amalan kita. Saya rasa cukup ya Pak Heri ya. Oh iya. Saya masih menunggu antum datang ke sini. Ya, Ya, Ustaz. menunggu Siap. antum datang ke sini, menunggu antum bawa sahabat-sahabat antum ke sini. Pasti. Kita tukar ilmu, ya. Pasti. Insyaallah. Insyaallah. Antum sahabat muslim kami, antum saudara muslim kami. Jazakumullah khair Pak Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustaz Nah, Taufik atas informasinya. Nah, Ustaz Alfan, terima kasih informasinya Ustaz. Oke, ya. Saya pamit dulu ya Ustaz. Nah, Ya, nah. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.